berdiskusi karena saya sudah memahami apa sih itu soal HOTS, apa sih itu soal AKM, dan memang tujuannya di sini itu betul nggak Pak? Kalau yang saya tangkap itu Bapak Ibu itu akan menyusun sebuah asesmen yang akan digunakan nanti dalam bahan ajar, begitu ya? Untuk buku pelajaran sih Pak, lebih tepatnya untuk Ya, evaluasi di bahan ajar gitu ya. perbab Betul kan? evaluasi. Ya, jadi Bapak Ibu Iya nanti betul. utamanya adalah menyusun soal gitu ya, yang akan digunakan dalam bahan ajar di ASIPA gitu ya. Dalam hal ini bahan ajarnya adalah buku. Nah, seperti apa sih yang seharusnya nanti kita lihat. Ya. Lalu buku yang saya susun juga seperti apa begitu ya. Soal apa berbasis literasi dan numerasinya. Namun sebelum ke sana berarti kita harus paham dulu sih apa sih itu yang disebut dengan asesmen berbasis literasi membaca dan numerasi. Apakah di buku-buku kita itu memang apa namanya yang namanya soal literasi itu tanggung jawab dari guru matematika ataukah tanggung jawab dari guru bahasa Indonesia saja? Belum tentu Bapak Ibu ya. Ini ada tugas kita bersama. Kok di saya nggak bisa share screen ya Pak? Udah bisa share screen ya? Bisa Pak, itu udah ada. Udah ada Ya, Pak. malah Sudah ada. barusan itunya Ya benar-benar udah ada. kita takut. Oke, nah kita mulai Bapak Ibu. Ini nanti tujuan akhir itu Bapak Ibu harus mampu menyusun gitu ya asesmen yang akan digunakan dalam bahan ajar Bapak Ibu, dalam hal ini buku yang berbasis literasi membaca maupun numerasi gitu. Nah ini di sini ada isu Bapak Ibu dalam pemulihan pembelajaran. Yang pertama itu udah tahulah bahwa skor PISA kita itu selama 10 sampai 15 tahun itu tidak ada perubahan yang signifikan. Kita selalu mengikuti yang namanya tes PISA, mau PISA, mau TIMSS, ataupun satu lagi itu PIRLS gitu ya. Ada 3 jenis tes yang selalu diikuti oleh Indonesia, dan itu cenderung hasilnya itu stagnan aja. Tidak ada perubahan yang signifikan. Apa sih yang sebenarnya kesalahan yang terjadi di dalam pendidikan kita, begitu ya. Nah ini yang menjadi concern apa namanya Kementerian Pendidikan. Lalu yang kedua, pasca pandemi itu Bapak Ibu ada yang disebut dengan learning loss. Jadi berkurangnya kemajuan belajar, anak-anak semangat belajarnya menurun pada saat pandemi itu. Bahkan Bapak Ibu mungkin dapat menemukan anak-anak yang usia SMP atau SMA itu perkalian saja mungkin ada yang masih istilahnya itu mengkhawatirkan. Ya, sekolah saya itu adalah binaannya SMA ya. Sekolah binaan saya itu ada tingkatan SMA. Itu di kelas 10 itu Bapak Ibu ya, terkait dengan bilangan dasar dalam hal ini perkalian, pembagian, menghitung persentase, itu anak-anak SMA kelas 10 masih banyak yang ya tidak mahir. Artinya apa? Oh, berarti artinya kemarin itu terjadi namanya learning loss itu betul. Tidak hanya berupa kalimat yang kita lontarkan saja. Lalu yang berikutnya lagi adalah mempersiapkan peserta didik memilih sekolah lanjutan. Di mana Bapak Ibu itu nanti sekarang ini apalagi di tingkat SMA begitu ya. Yang namanya di tingkat SMA itu sekarang Bapak Ibu sudah tidak ada tes berbasis subjek, tes berbasis mata pelajaran. Ya, yang ada itu apa? Soal-soal berupa seperti SAT kalau di Amerika mah, Scholastic Aptitude Test. Jadi yang dilihat itu skolastiknya Bapak Ibu. Nah, soal-soal yang dikeluarkan apa? Seperti soal-soal berbasis literasi, numerasi, dan membaca. Kalau Bapak Ibu mengikuti Instagram, ya, Instagram dari lembaga ya penyelenggara tes masuk ke perguruan tinggi negeri, itu soal-soal itu berbasis literasi membaca dan literasi numerasi. Maka dari itu, kalau anak-anak kita ingin sukses masuk ke perguruan tinggi negeri, maka mau tidak mau berarti dalam pembelajaran harus diubah. Bagaimana caranya agar anak itu terbiasa dengan soal-soal literasi, numerasi, dan membaca? Kalau tidak terbiasa, maka nanti anak-anak kita itu akan cenderung bosan membacanya, Bapak Ibu. Karena itu pasti berbasis teks begitu. Biasanya soal-soal itu pendek-pendek, ini kok soalnya panjang-panjang begitu ya bacaannya. Nah itu Bapak Ibu, ini adalah salah satu bentuk usaha dari Yayasan Ashifa gitu ya, dalam rangka mempersiapkan anak-anak di SMA Ashifa itu nanti bisa lolos begitu ya. Atau misalnya anak-anak di SMP itu nanti memiliki kemampuan literasi membaca dan numerasi yang sangat baik begitu. Ini tujuan utama kurikulum ini Bapak Ibu pada dasarnya ini, bukan anak-anak yang menguasai materi tertentu. Ya, oke, materi itu memang harus dikuasai, tetapi materi esensial saja Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu mana materi penting, mana materi tidak penting. Yang paling penting ada ini, pengembangan karakter.
anak kita beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, kritis, mandiri, begitu ya. Nah, ini semua yang diharapkan. Karena ketika mereka nanti masuk ke dunia masyarakat yang sesungguhnya, materi pelajaran itu Bapak Ibu hanya sedikit sekali yang digunakan. Contoh ketika Bapak Ibu belajar biologi, apakah Bapak Ibu klasifikasi makhluk hidup itu digunakan semuanya? Tidak, begitu. Lalu apa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan biologi? Ya, hanya materi esensial saja kan, begitu. Tidak semua materi itu digunakan Bapak Ibu. Ya, contoh kayak matematika. Apa sih matematika itu yang paling penting? Ya tadi 4 domain tadi, kayak bilangan, terus data dan ketidakpastian. Lalu misalnya apa lagi ya? Terkait dengan geometri, begitu ya, menghitung luas, menghitung volume, ya. Ya sederhana aja seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya terkait dengan limit atau misalnya trigonometri, apakah akan digunakan banyak dalam kehidupan sehari anak-anak? Tidak, Bapak Ibu. Ya, tidak akan terlalu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau anak-anak tidak dapat menguasai bilangan dengan baik, Bapak Ibu ya, bilangan-bilangan sederhana gitu, hitung-hitungan sederhana, itu akan sulit gitu ya untuk berinteraksi di masyarakat, akan malu. Tapi kalau kita tidak bisa yang namanya limit, trigonometri, aman-aman saja. Saya tidak tahu itu trigonometri lupa lagi begitu ya, atau limit lupa lagi begitu. Tapi kan biasa aja bisa hidup. Tapi kalau saya nggak bisa kali, bagi, tambah, persentase gitu ya, ngitung diskon begitu. Ya pasti itu akan kesulitan ya ketika saya hidup bermasyarakat. Begitu Bapak Ibu. Jadi harus ingat ya Bapak Ibu ini, ketika Bapak Ibu nanti sedang mengajar di dalam kelas, sudahkah berpikir kritis anak muncul? Sudahkah berpikir kreatif anak muncul? Makanya nanti di bahan ajar Bapak Ibu, pastikan ini nanti buku ini bisa mendukung ini Bapak Ibu. Misalnya ketika ada berpikir kritis, maka nanti di dalam buku yang Bapak Ibu susun itu berarti harus ada permasalahan-permasalahan tertentu sehingga anak itu berpikir kritis gitu. Lalu ketika kreatif, nanti ada kegiatan-kegiatan di dalam buku gitu ya yang menunjang anak untuk melakukan hal-hal kreatif, berpikir orisinal, menghasilkan karya orisinal begitu, gagasan orisinal. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar anak bisa bergotong royong? Berarti di dalam bahan ajar juga, begitu Bapak Ibu ya, itu harus dikembangkan. Bagaimana caranya agar anak itu banyak bekerja sama kolaborasi dengan temannya? Berarti mau tidak mau di dalam bahan ajar Bapak Ibu atau di dalam buku yang Bapak Ibu susun, itu harus ada kegiatan-kegiatan yang mendukung anak-anak bisa kolaborasi atau gotong royong ketika mengerjakan sesuatu. Itu Bapak Ibu. Bisa ya? Jadi dalam bahan ajar Bapak Ibu ini semua harus ada kegiatan-kegiatannya. Lalu berikutnya lagi, Bapak Ibu sekarang dunia udah masuk ke era VUCA, udah tahu ya. VUCA itu volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity-nya sangat tinggi. Di mana kita tidak dapat menebak gitu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Lalu perubahan begitu cepat. Nah, karena dunia ini masuk era VUCA, apa sih yang sebenarnya yang siswa-siswi kita butuhkan, Bapak Ibu? Bukan pengetahuan atau hafalan, tetapi ini karakter yang dibutuhkan itu adalah pembelajar. Ketika anak sudah memiliki sifat pembelajar, enak ya ketika kita misalnya masuk ke dalam kelas, nanyain tugas, bisa udah membaca belum? Udah Bu, soalnya juga udah habis saya mah Bu. Ada soal tambahan nggak? Nah itu berarti anak udah pembelajar. Kalau misalnya kita nanyain udah dibikin mind map belum? Bacaan yang ini, yang minggu lalu Ibu minta belum Bu? Apa belum? Artinya berarti anak sifat pembelajarnya masih belum terbentuk. Kreatif, inovatif, percaya diri, pantang menyerah, mindset dinamis. Maksudnya apa? Pikirannya itu terbuka gitu ya. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu bisa berubah di dunia Bapak Ibu ya. Tidak ada yang pasti. Ya, jadi jangan istilahnya susah mindset itu susah untuk diajak bergerak. Lalu yang terakhir ada resilient, mampu bangkit dari keterpurukan, dari kegagalan. Makanya pada dasarnya sebenarnya bagus juga Bapak Ibu ketika anak itu mengalami kegagalan begitu ya. Karena kalau kita terbiasa sukses terus, juara terus, ketika mengalami kegagalan itu cenderung akan stres kalau tidak terbiasa dengan kegagalan. Nah, ini kondisi saat ini Bapak Ibu bahwa nanti tolong di dalam bahan ajar juga diperbanyak asesmen for learning-nya Bapak Ibu ya, asesmen as learning-nya begitu. Jadi kalau zaman dulu kita banyaknya assessment of learning. Banyaknya itu nilai itu diambil dari ulangan harian misalnya atau misalnya PTS, PAS begitu. Kalau sekarang diharapkan Bapak Ibu itu banyak melakukan assessment for learning. Apa assessment for learning itu? Asesmen yang digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi banyak
Bapak itu memberikan komentar, kemajuan, feedback, umpan balik kepada anak-anak ya, entah itu feedback yang positif maupun yang membangun. Lalu berikutnya lagi ada assessment as learning, siswa dilibatkan dalam proses penilaian. Jadi ketika temannya sedang tampil begitu ya, maka nanti diharapkan anak-anak yang lain juga bisa menilai performanya. Lalu tanya anak-anak yang sedang mengamati gitu ya, apa yang kamu sukai dari penampilan temanmu begitu. Bisa anak itu nanti dilibatkan dalam proses pemberian umpan balik atau penilaian temannya sedang tampil. Kenapa Bapak Ibu? Nah, berarti mau tidak mau nanti di dalam bahan ajar Bapak Ibu, ketika ada diskusi, masukkan kalimat-kalimat itu Bapak Ibu. Karena buku yang saya susun juga seperti itu. Di buku, kan saya kebetulan nyusun buku kelas 789 di kurikulum Merdeka, begitu ya. Itu banyak aktivitas diskusi, Bapak Ibu, diskusi kelompok, gitu ya. Lalu belajar mandiri, karena untuk mendukung yang tadi profil pelajar Pancasila. Lalu kegiatan-kegiatan praktek itu banyak. Dengan harapan apa tadi? Yang tadi anak diminta untuk menilai karya temannya, memberikan feedback. Karena kita mengharapkan anak-anak kita bisa terlibat dalam asesmen, ya, asesmen as learning. Jadi siswa dilibatkan dalam proses penilaian begitu, ya. Asesmen for learning juga ada. Jadi nanti ketika anak sedang menampilkan karyanya atau menghasilkan pekerjaannya sudah selesai, maka guru diminta itu ada tulisannya. Mintalah feedback atau umpan balik kepada Bapak Ibu guru kalian. Artinya apa? Biar nanti harapan kurikulum baru itu bisa terlaksana dengan baik. Karena bahan ajar juga harus mendukung itu Bapak Ibu. Jadi namanya buku itu tidak hanya serta-merta cuman ringkasan teori soal, enggak. Tapi bagaimana caranya buku itu bisa menuntun siswa kita bisa belajar mandiri. Dengan baca buku itu tanpa ada guru ketika siswa, buku yang bagus itu seperti itu. Ketika kita membaca buku tersebut, tanpa ada guru pun siswa udah paham gitu ya, melakukan aktivitas sendiri dan lain-lain, artinya buku tersebut bagus. Begitu Bapak Ibu. Salah satu kriteria buku itu paling enak itu dilihat dari keterbacaan. Ketika siswa buku SMP dibaca oleh anak SMP paham begitu ya, dan anaknya itu tanpa dikasih tahu juga sudah bisa melakukan aktivitas, diskusi, artinya apa? Buku tersebut bagus, berarti ya, seperti itu. Ini contoh pemberian umpan balik dari mulai klarifikasi sampai dengan apresiasi. Silakan nanti Bapak Ibu baca. Biasakan berikan umpan balik yang positif Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti seperti angkatan saya. Angkatan saya itu kan terkenal ya bahwa Indonesia di dunia maya itu dinobatkan sebagai negara yang paling kasar di media sosial oleh Microsoft. Tapi pada kenyataannya di dunia nyata katanya kita itu adalah manusia yang paling ramah di dunia begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin itu adalah produk dari pendidikan di masa lampau. Di mana zaman dulu kita selalu diajarkan berilah kritikan, berilah kritikan, berilah kritikan. Kita tidak dibiasakan untuk memberikan umpan balik berupa apresiasi positif. Lihat aja, Bapak Ibu suka ada kan di TikTok yang point of view mama Indonesia versus mama luar negeri, cina bule begitu ya. Kalau kita ada anak salah, misalnya menjatuhkan gelas, tuh kan, kenapa bisa pecah gitu kan? Udah ibu bilang kan gitu kan? Seperti itu. Tapi kalau misalnya bule seperti apa begitu pecah? Yang pertama itu mereka lakukan apa? Begitu yang mereka pertama lakukan memastikan keselamatan gitu ya, menstabilkan dulu emosi gitu kan. Kamu tidak apa-apa, gitu kan? Ada yang cedera nggak? Ada yang luka nggak? Baru nanti ditanya alasan. Saya ditanya alasan, baru mereka nanti mengkonfirmasi. Seharusnya tindakan yang mereka lakukan itu agar tidak terjadi seperti itu harus seperti apa, gitu. Nah itu seperti itu Bapak Ibu. Dalam proses pembelajaran tuh yang diharapkan seperti itu. Bukan kalau anak salah, anak apa teh, kayak gini aja nggak bisa soal kayak gini. Ya kalau anaknya memang kemampuan segitu mau gimana, benar nggak? Atau anak melakukan kesalahan lah jatuh gitu kan, tuh kan udah dibilang tong lompatan gitu, benar nggak? Seperti itu, jangan lari-lari gitu kan. Di kita kebiasaan seperti itu ya, sama kayak juga. Kadang saya suka malu juga gitu ya, kalau anak saya ada sesuatu kadang, gitu kan, ya gitu. Itu aja ini refleksi saya gitu. Kalau Bapak Ibu saya yakin ya, kalau Bapak Ibu di rumahnya kan kalau ada sesuatu anak salah itu pasti ada apa sayang gitu, kenapa gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Nggak akan dimarahi dulu gitu atau gitu ya, dikasih aja udah luar biasa mama kita ya. Kita lanjut laporan PISA ya. Nah ini laporan PISA udah tahu lah Bapak Ibu bahwa kita itu rendah. Kenapa bisa rendah? Nanti lihat. Jangan-jangan kita sendiri tidak bisa menjawab soal PISA. Ya, saya kalau pelatihan-pelatihan menyusun soal PISA atau AKM gitu Bapak Ibu ya, saya suka ngasih soal SD. Ini ceritanya tak ngasih soal SD ke guru-guru bisa di SMA.
Nah itu susah Bapak Ibu. Tidak ada yang 100% benar begitu. Artinya apa? Pantas begitu ya, anak-anak kita seperti itu udah gurunya juga sama. Jadi jangan menyalahkan anak-anak kita aja. Anak-anak kita nilai PISA kecil. Jangan-jangan kita sendiri sebagai guru juga sama, dikasih soal PISA, dadah nilainya ya. Gitu ya. Makanya refleksi aja lah kita bersama-sama. Yang paling penting refleksi, kita perbaikan gitu ya. Yuk kita dari sekarang kita berubah menuju ke arah kebaikan. Ya, ini keren. Ini adalah salah satu sekolah yang paling keren yang saya lihat ya, Asifa itu. Ini sudah mau gitu mengubah bahan ajarnya sendiri yang memuat berbasis literasi, numerasi, dan membaca. Itu saya acungi jempol untuk yayasan begitu ya. Dan Bapak Ibu yang hadir di sini luar biasa begitu. Artinya apa? Kemarin diminta, Pak Cece bisa nggak hari Jumat? Oh nggak bisa Pak, hari Jumat saya ada kegiatan di direktorat begitu ya. Ya udah Sabtu aja Pak Cece jadinya Sabtu. Artinya apa? Ini Bapak Ibu sedang liburan begitu ya, sedang sama keluarga, masih sempat dan menyempatkan gitu ya untuk belajar. Artinya Bapak Ibu ada guru-guru yang hebat. Ini Bapak Ibu nih, coba kita lihat. Jadi hasil PISA kita itu kan kita itu diambilnya dari DKI dan DIY Bapak Ibu ya. Ternyata DKI dan DIY itu sejajar dengan Malaysia dan Brunei hasilnya. Tetapi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, lihat. Ya, kita lihat yang di grafik yang bawah. Ini soal-soal literasi, numerasi, dan bahasa seperti itu, grafik kayak gini gitu ya. Ini kayak gini. Kalau kita lihat di sini, kalau Brunei itu kan cenderung seperti ini. Malaysia seperti ini. Jadi intervalnya itu pendek. Tapi kalau di DKI dan DIY, Bapak Ibu lihat, intervalnya itu sangat panjang. Artinya apa? Begitu ya. Kemampuannya sama dengan Brunei dan Malaysia, tetapi ada kesenjangan yang sangat jauh. Jadi yang pintar ada di Indonesia mah. Ya, yang nilai literasi sains dan membaca di Indonesia itu ada Bapak Ibu yang tinggi. Ada yang tinggi. Rata-rata memang di kita tuh jelek. Tapi banyak juga yang jelek begitu. Jadi kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia itu belum rata. Ya sama lah. Di Asipa mungkin anak-anaknya keren-keren begitu. Tapi di luar Asipa, nah itu Bapak Ibu, itu yang memerlukan pertolongan. Makanya saya kadang suka kesel begitu ya, udah suka gregetan begitu ya, suka pede begitu ya Bapak Ibu guru, termasuk saya sendiri. Pede itu dalam artian apa? Udah tahu gitu ya anak-anaknya begitu, tidak ada usaha untuk perbaikan. Nah ini Asifa begitu ya, udah bagus gitu ya, masih mau ada perbaikan. Itulah yang membedakan sekolah bagus dengan tidak. Kalau sekolah bagus itu cenderung akan ada refleksi perbaikan gitu ya, secara kontinu gitu ya. Namanya quality improvement, itu selalu dijaga. Kualitas itu selalu dijaga secara berjalan begitu ya, seperti itu yang diharapkan ya. Keren lah ya Asifa. Ini Bapak Ibu, jadi di kita itu disparitasnya sangat tinggi. Lalu berikutnya lagi, nah ini kelemahan pada literasi membaca. Ini ada soal. Soal ini dikasih di negara Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan negara-negara OECD gitu ya, negara-negara maju begitu, yang mengikuti tes PISA. Hanya 4,33% anak Indonesia yang menjawab benar soal ini. Kalau cuma lihat tidak. Jadi anak kita itu tidak terbiasa membaca infografis seperti ini Bapak Ibu. Karena kita itu selalu memberikan bacaan itu berupa teks biasa. Teks. Jarang ada infografisnya. Seperti itu. Ini Bapak Ibu hanya 4,33%. Bandingkan dengan Singapura 18 katanya. Yang ini soal seperti ini. Ya, anak kita itu hanya 5% yang mampu menjawab. Ini kelemahan siswa kita dalam literasi sains. Kalau tadi literasi membaca, ini literasi sains. Soal yang susu ini, Bapak Ibu, itu hanya 5% yang benar menjawabnya. Jadi anak kita itu masih lemah dalam hal apa? Berpikir saintifik. Yaitu apa? Memverifikasi suatu informasi logis atau tidak berdasarkan fakta ilmiah. Jadi anak-anak kita itu ternyata kemampuan berpikir ilmiahnya lemah. Artinya apa? Jadi kalau disajikan suatu teks gitu ya, misalnya contoh, suka ada kan di broadcast WA itu misalnya, manfaat daun ini gitu kan, bla 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 bla, sebarkan, kalau tidak disebarkan maka informasi ini akan terputus gitu ya, suka ada kayak gitu kan. Nah itu harus hati-hati juga. Jadi salah satu berpikir kritis itu tandanya apa? Dari segi referensi aja, dari sumber atau resources-nya begitu ya, kredibel atau tidak juga kita harus percaya. Kalau misalnya sumbernya kredibel ya, yang sebagai sumbernya kredibel, misalnya diambil dari koran apa begitu ya, atau website yang kredibel, maka kemungkinan Bapak Ibu itu logis begitu. Tapi kalau sumbernya kurang kredibel, kita harus berpikir ulang, harus bertanya apakah ini itu benar atau tidak begitu. Jadi orang-orang yang
kemampuan berpikir logisnya lemah itu cenderung mudah kemakan hoax. Ya, dulu yang jembatan Citumang apa gitu, yang jembatan tol ada retak atau sampai apa namanya penyot begitu ya. Itu kan secara logika nggak mungkin gitu jembatan kalau retak sampai apa ngareol gitu. Ngareol itu apa ya? Tidak lurus begitu ya. Yang ada kan patah begitu. Nah, itu Bapak Ibu banyaklah kayak gitu, hati-hati. Lalu terkait literasi matematika nih, soalnya seperti ini, hanya 1% anak kita yang mampu menjawab. Singapura 32% yang benar, Malaysia 10%, kita hanya 1% Bapak Ibu. Artinya masih lemah, kenapa? Karena kita tidak dibiasakan untuk menjawab soal-soal yang seperti ini. Biasanya kita mah soal jawab begitu, pendek-pendek. Jarang menyajikan suatu data atau informasi yang harus diolah dulu oleh siswa kita. Makanya saya menitipkan nanti kepada Bapak Ibu ketika membuat soal, buatlah stimulusnya yang kompleks biar anak kita terbiasa membaca stimulus tersebut, ya. Seperti itu. Nah, ini juga ada istilah schooling without learning. Jadi Bapak Ibu ada fenomena di kita itu sekolah tetapi tanpa belajar. Artinya apa? Di Indonesia itu banyak anak-anak pergi ke sekolah, betul pergi ke sekolah. Tetapi mereka tidak belajar di sekolahnya. Artinya apa? Jadi datang ke sekolah itu hanya buang-buang waktu. Maksudnya apa buang-buang waktu? Ya Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajarannya, bukan belajar begitu. Jadi schooling without learning. Ya, sekolah tapi nggak belajar. Terkadang di beberapa daerah Bapak Ibu saya suka ngeliat ya, ada anak yang bawa buku itu cuma 1 buku, mana bukunya tertipis untuk semua mata pelajaran. Nah, udahlah hilangkan itu. Mungkin yang anak bawa buku lengkap pun datang ke sekolah belum tentu belajar. Gurunya bisa bolos. Kalau nggak bolos, ngajarnya itu bikin rangkuman, begitu ya. Tidak ada proses berpikir tingkat tingginya, tidak ada proses berpikir kritis kreatifnya. Itu yang bahaya. Nah, lalu belajar dari PISA bagaimana sih biar anak-anak kita itu nanti melek ya, literat terhadap bacaan begitu ya. Baik itu literasi numerasi maupun membaca. Yang pertama, di sini Bapak Ibu, oh anak-anak saya udah datang nih Bapak Ibu ya. Jadi nanti mohon maaf kalau sedikit ribut, 3 laki-laki. Kita lihat ya. Yang pertama, perlibatan siswa dalam pengajaran membaca. Jadi nanti saran saya kalau bisa di awal bab itu disajikan infografis atau kasus-kasus tertentu. Sehingga anak kita nanti dari infografis tersebut dibaca lalu dikasih pertanyaan. Jangan langsung masuk ke materi Bapak Ibu. Ya, katanya anak-anak yang dilibatkan dalam pembelajaran membaca di dalam pelajaran mata pelajaran itu memiliki poin lebih tinggi 30. Artinya apa? Ketika kita misalnya sedang belajar Bapak Ibu, anak-anak saya punya data seperti ini, tampilkan. Menurut kalian dari data tersebut ada yang mau komentar nggak? Data tersebut menunjukkan apa sih? Kita kasih nanti pertanyaan-pertanyaan dari data yang kita sajikan. Nah, seperti itu. Jadi anak yang dibiasakan untuk membaca data infografis gitu ya, di awal pembelajaran ya atau saat pembelajaran itu memiliki 30 poin lebih tinggi. Lalu yang kedua, membaca yang nyaring bukan cara efektif merangkum, tidak sama dengan menyalin. Kalaupun menyuruh anak-anak kita Bapak Ibu membaca dan membuat rangkuman, kalau bisa ubah dalam bentuk lain, misalnya bikin mind map, bikin bagan konsep. Karena dengan membuat mind map dan bagan konsep itu merubah suatu jenis bacaan menjadi bentuk yang lain. Itu ada berpikir kreatif kritisnya. Beda dengan kalau misalnya kita, anak-anak silakan baca lalu bikin ringkasannya. Bisa saja nanti anak tuh menulis, ya, dan nanti si tulisannya itu mirip dengan kalimat yang ada di buku, hanya diringkas saja. Nah itu kurang efektif Bapak Ibu, ya. Lalu berikutnya lagi, perkaya jenis bacaan. Jadi kalau ke anak-anak itu sajikan bacaan itu yang menarik. Kalau misalnya di sini kan ada Bu Tuti ya, Bu Tuti ada ya, ada atau siapa lagi nih yang saya kenal di sini? Atau Bapak Ibu yang lain lah ya. Misal Bu Tuti kan geografi, satunya Bu Tuti bisa geografi. Ketika misalnya sedang membahas pelajaran geografi ya, terkait dengan lempengan bumi begitu. Maka jangan cuma langsung ngomongin lempengan bumi itu apa-apa begitu. Sajikan dulu kasus-kasus yang menarik begitu. Infografis terkait dengan gempa begitu. Ya, misal kejadian gempa di Indonesia apa gitu. Terkait dengan itu, maka nanti anak itu nanti akan muncul rasa ketertarikan. Jadi jangan sampai nanti dikasih itu bacaan itu berupa bacaan saja atau teori yang paragraf-paragraf seperti itu. Ternyata hasil dari PISA 2018 hanya 1 anak dari 30 siswa di Indonesia yang mampu menjawab soal-soal yang
berbasis infografis. Ini kenapa? Karena di kita tidak dibiasakan anak kita itu membaca infografis. Di kita anak-anak kita selalu membaca itu teks tulisan. Lalu anak yang biasa membaca di waktu luang itu memiliki poin lebih tinggi 50. Bapak Ibu ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, nanti di bahan ajar juga tolong anak-anak biasakan libatkan menggunakan TIK. Misalnya ketika kerja kelompok gitu ya. Anak-anak kita itu presentasinya minta dalam bentuk Canva, minta dalam bentuk LMS begitu ya. Karena hasilnya ternyata lebih tinggi begitu Bapak Ibu ya. Jadi silakan. Jadi atau misalnya membuat sebuah artikel tetapi sumbernya dari website begitu ya, atau misalnya sumber-sumber yang kredibel. Itu silakan Bapak Ibu ya. Kalau matematika mungkin diajarkan GeoGebra dan lain-lain. Nah, ini sekarang kita lihat nih. Level kognitif katanya keputusan. Ya, terkait dengan keputusan nih. Level kognitif semakin tinggi, maka membuat keputusan itu semakin kompleks. Maksudnya seperti apa sih, Pak? Oke. Contoh kita lihat di sini. Di sini ada soal 50 tambah 25. 50 tambah 25. Ini termasuk ke dalam LOTS ya. Lower order thinking skills. Coba bandingkan Bapak Ibu dengan soal yang ini. Dengan soal yang ini. Dengan soal yang ini. Ini kan soal nomor 1. Ini soal nomor 2 gitu ya. Ini 3. Ini 4. Ya, yang ini 5 begitu. Coba. Saya ada yang meminta komentar nih. Perasaan ini dulu juga pernah ya disampaikan. Ada nggak bedanya soal nomor 4 dan 5? Ini soal nomor 4. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau berkomentar, silakan. Ada nggak bedanya soal nomor 4 dan 5? Saya minta aja deh. Coba siapa di sini? Bu Rini, mangga Bu Rini. Menurut Bu Rini, apa sih bedanya soal nomor 4 dan 5? Silakan. Ayo, Bu Rini. Adakah Bu Rini? Atau sedang gangguan sinyal? Coba Bu Tri, silakan. Menurut Bu Tri, apa sih bedanya antara 4 dan 5? Suara saya kedengaran nggak? Terdengar Pak, tapi lagi coba dibaca. Oh, lagi coba dibaca. Sok. Nggak usah takut salah, nyantai Bu. Kita takut ini, takut hilang sinyal. Sok mangga. Ada nggak bedanya antara 4 dan 5? Dan ini nanti akan ada di soal AKM. Kan Bapak Ibu hari ini akan membuat soal AKM nih. Kita akan ada nih soal-soal yang seperti ini nanti. Soal level 3. Nomor 5 itu soal level 3 kalau di AKM. Nanti kita belajar. Soal nomor 5 apa diketemukan dengan masalah gitu Pak atau gimana ya? Besok aja Ibu, apa bedanya 4 dan 5? Sok. Nyantai aja. Sok komentar. Menurut Ibu gimana? Ya, kalau yang soal keempat itu lebih ke apa ya? Dia langsung disuruh menjumlahkan gitu ya, langsung melakukan apa? Tindakan seperti itu dari soal yang ada. Kalau nomor 5 di sini ada usaha untuk memecahkan masalah gitu, seperti itu nggak sih Pak? Tapi Bu, ini di antara nomor 1, 2, 3, 4, 5 kan sebenarnya soalnya mah sama 50 tambah 25 kan? Intinya mah, benar nggak? Iya betul. Cuman ketika kita rubah stimulusnya jadi berbeda kan? Kalau 50 tambah 25 pasti bisa kita juga langsung 75. Tapi kalau kita sebagai guru aja disuruh menjawab soal 4 dan 5 belum tentu bisa kan? Benar nggak? Begitu. Nah ini terima kasih Bu ya komentarnya, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat nomor 4 dan 5. Nomor 5 itu Bapak Ibu itu ada justifikasi, harus bisa memutuskan. Dan anak nanti harus bisa memberikan reasoning. Reasoning ya, penalaran. Lihat aja Bapak Ibu, apakah hal ini benar? Jelaskan alasanmu. Jadi nanti di soal AKM Bapak Ibu, soal level 3 itu pasti terkait dengan yang namanya justifikasi. Memutuskan. Anak tuh nanti ditanya, betul tidak, apa alasannya, setuju tidak, apa alasannya. Misalnya anak ketika membaca teks 1, teks 2, teks 3. Ada 3 teks yang anak baca. Nanti ada pertanyaan terakhir. Pertanyaannya apa? Setelah kamu membaca teks 1, 2, dan 3, ya, menurut kamu teks mana yang kamu sukai? Berikan alasannya.
Anak boleh memilih teks 1, teks 2, teks 3, tapi alasannya harus yang sesuai. Kenapa harus seperti ini Bapak Ibu? Karena nanti di masa depan itu orang yang bisa memutuskan itu lebih cenderung orang-orang akan sukses. Jadi mengambil keputusan itu adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, dan itu ada di soal KM. Ya, oke. Kita lanjut di sini. Lalu hubungannya dengan pembelajaran dan penilaian HOTS apa? Bapak Ibu udah tahu lah, ini mah udah bosen mungkin ya. Yang namanya HOTS itu higher order thinking skill, di mana kemampuan berpikir pada level C4, C5, dan C6. Ya. C4 itu berarti menganalisis, C5 itu berarti mengevaluasi, C6 itu berarti mengkreasi, begitu ya. Seperti itu. Sip Bapak Ibu. Nah, contoh menganalisis itu apa? Menguraikan, mengorganisir, menemukan pesan tersirat. Itu termasuk ke dalam C4. Misalnya Bapak Ibu menyajikan suatu bacaan, diminta tuh pesan tersiratnya apa, atau ditanyakan soal tetapi tidak tersurat. Ya, anak itu bisa menjawab setelah mereka membaca secara utuh baru bisa menjawab. Itu namanya menganalisis. Ini contoh soal. Saya ngasih soal begini Bapak Ibu. Kalau saya kasih soal yang mudah, yang levelnya rendah, yang LOTS, misalnya begini. Apa fungsi dari mitokondria? Anak bisa menjawab. Fungsinya ada untuk respirasi sel. Atau manakah mitokondria? Anak pasti bisa Bapak Ibu. Anak tahu mitokondria itu fungsinya untuk respirasi sel. Tapi kalau saya ubah begini Bapak Ibu, ya, respirasi sel untuk menghasilkan energi ya. Saya ubah misalnya soalnya begini ya. Berikut adalah konsep-konsep yang terkait dengan sel. Ada misalnya kalau saya dulu ulangan seperti itu, ada mitokondria, energi, respirasi, inti sel, ribosom, lisosom, sentriol, lalu membran sel, sitoplasma, begitu ya. Terus sama saya ada pertanyaan yang mudah. Buatlah paragraf yang bermakna dan utuh dari kata-kata di atas. Misalnya saya sediakan 25 kata tuh, anak disuruh membuat sebuah paragraf yang utuh dan bermakna. Itu Bapak Ibu, anak-anak itu perlu berpikirnya itu 15 menit lebih, ya bahkan setengah jam begitu. Artinya apa? Nah itu Bapak Ibu, karena dia harus mengorganisir, menggabungkan sesuatu yang terpisah-pisah tadi menjadi sesuatu yang bermakna dan utuh. Lalu kalau mengevaluasi tadi, mengkritisi anak tuh suka atau tidak, apa alasannya, begitu. Dan terakhir mencipta itu apa? Menghasilkan sesuatu. Makanya guru bahasa Indonesia tahu teori-teori menulis seperti apa, jenis-jenis teks tahu seperti apa, aturan menulis tahu seperti apa. Coba tanya ke diri masing-masing berapa banyak ya karya yang dihasilkan oleh guru bahasa begitu ya. Itu. Ya, jadi maksudnya ini sentilan aja begitu bahwa yang namanya C6 itu kenapa level tertinggi? Ya, contoh membuat buku, membuat sebuah tulisan itu termasuk ke dalam C6. Membuat karya itu termasuk ke dalam C6. Begitu Bapak Ibu ya. Tahu Bapak Ibu teori-teorinya mah. Teori membuat tulisan, membuat buku tahu gitu guru bahasa ya, tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa Sunda tahu gitu teori-teorinya, bahasa Arab juga tahu begitu ya. Tapi tanya aja berapa banyak karya yang dihasilkan tulisan Bapak Ibu. Sedikit kan? Kenapa? Ya itulah ya. Sip Bapak Ibu, kita lanjut. Adakah yang tahu apa sih perbedaan antara soal HOTS dengan soal AKM? Apakah sama soal HOTS itu dengan soal AKM? Yang literasi, numerasi, dan membaca itu? Lalu apa itu soal literasi, membaca, dan numerasi? Ayo. Saya minta dong komentar dari siapa ya? Bu Tuti, mangga. Mungkin Bu Tuti mau berkomentar, silahkan. Menurut Bu Tuti sama nggak sih HOTS dengan AKM? Lalu AKM itu kayak gimana? Begitu. Silahkan Bu. Oh Pak, terdengar. Assalamualaikum. Salam, sok. Apa jawabannya? HOTS sama AKM. Kalau yang AKM itu pasti HOTS Pak, belum tentu yang HOTS itu AKM gitu. Oke, good. Udah itu aja? Ya itu aja intinya Mas. Oke, good ya, good. Keren ya. Mungkin rajin baca Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu, nanti kita lihat, kita simpulkan. Apakah benar? Kalau HOTS pasti AKM gitu ya. Kalau AKM belum tentu HOTS. Maksudnya apa? Kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa sih sekarang itu bahan ajar atau buku Bapak Ibu harus ada soal-soal literasi dan numerasi? Bapak Ibu, literasi dan numerasi itu adalah salah satu kemampuan yang akan dibawa oleh anak kita. Yang akan dibawa oleh anak kita nanti hidup di masyarakat. Bapak Ibu ya, kalau yang namanya literasi itu literasi membaca, bacaan itu ada di mana-mana.
membaca misalnya grafik pasien, membaca tabel, membaca diagram alir, bagaimana cara datang ke rumah sakit, membaca resep, begitu ya. Paham atau tidak? Begitu Bapak Ibu. Karena yang namanya membaca itu Bapak Ibu akan dibawa kemana-mana. Ya. Jadi anak-anak yang memiliki literasi yang tinggi itu akan cenderung sukses karena dia akan lebih mudah mendapatkan informasi Bapak Ibu. Apakah anak yang pintar membaca itu literasinya tinggi? Belum tentu. Ya. Membaca itu hanya bisa membaca aja, belum tentu dia paham. Tapi kalau literasi itu ketika seseorang sudah literat terhadap suatu bacaan, artinya paham terhadap bacaan tersebut. Ya sama dengan numerasi. Ya, kita belajar matematika itu banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali materi-materi dalam pelajaran matematika. Tapi yang dipakai itu apa? Literasinya. Berarti apa literasi numerasi itu Bapak Ibu? Terkait dengan bagaimana matematika itu dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya nanti guru matematika ketika menyusun bahan ajarnya, tolong kasih kasus-kasus yang sering digunakan dalam kehidupan sehari. Contoh, ada soal misalnya persamaan linier 3 variabel. Yang X, Y, Z begitu. Kalau kita kasih soal-soal yang 2X tambah 3Y tambah 4Z terus bla 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 dan seterusnya begitu kan ya, nggak akan ada dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau anak dikasih kasus misalnya begini, saya punya satu struk belanja. Di dalam struk tersebut ya ada 3 barang yang dibeli dengan jumlah yang berbeda-beda dan harga total yang berbeda-beda. Terus pertanyaannya, bagaimana caranya menentukan harga satuan dari 3 barang yang ada dalam satu struk? Itu kan menggunakan persamaan linear 3 variabel Bapak Ibu. Nah, seperti itu yang diharapkan. Lalu berikutnya lagi, terkait dengan literasi membaca, kita bahas satu persatu. Di sini literasi membaca itu nanti kalau dilihat dari konten ada teks informasi dan teks sastra. Kalau teks informasi ini nanti isinya itu terkait dengan fakta-fakta yang ada di lapangan Bapak Ibu. Fakta-fakta yang ada di dunia begitu. Itu teks informasi. Tapi kalau teks sastra itu nanti terkait dengan cerita pendek begitu Bapak Ibu ya, atau cerita-cerita fiksi. Itu teks sastra. Jadi nanti akan ada 2 jenis yaitu teks informasi dan teks sastra. Lalu nanti levelnya ada 3. Level 1 itu menemukan informasi, itu tersurat dalam bacaan. Ketika anak nanti misalnya dikasih soal, maka bisa langsung menjawab itu dari bacaan tersebut. Yang kedua, nanti ada namanya menginterpretasi dan integrasi. Kalau menginterpretasi integrasi itu artinya tersirat. Tersirat itu apa? Anak bisa menjawab soal tersebut kalau ya mereka itu memahami bacaannya. Jadi tidak ada jawaban langsung dari sana Bapak Ibu. Misalnya anak disuruh menentukan mana fakta, mana opini. Di dalam bacaan tersebut tidak disebutkan mana fakta, mana opini. Ada kalimat-kalimat fakta dan opini begitu. Nanti anak harus menggolongkan mana kalimat fakta, mana kalimat opini. Nggak disebutkan di bacaannya mah begitu. Dan yang itu tersirat ya yang kedua. Biasanya guru bahasa itu hanya sampai yang tersirat. Misalnya di mana tempat kejadiannya, lalu pesan tersiratnya apa begitu ya. Itu selalu ditanyakan, tapi jarang guru bahasa itu menanyakan evaluasi dan refleksi. Misalnya, ketika anak disajikan 3 bacaan, ada teks 1, 2, 3, nanti ditanya, kamu suka teks yang mana? Setelah kamu membaca teks 1, 2, dan 3. Berikan alasannya. Jarang itu ditanyakan. Atau misalnya Bu Tika nyuruh anak membaca. Anak-anak, ini Ibu ada buku. Ada 5 buku, silakan baca. Anak membaca tuh. Jarang kita tanya, kamu suka nggak baca buku tersebut? Nggak suka Bu, apa alasannya? Kamu suka nggak buku tersebut? Nggak suka Bu, apa alasannya? Suka Bu, apa alasannya begitu? Jarang kita itu menanyakan Bapak Ibu ke anak-anak itu terkait dengan suka tidak suka gitu ya, merefleksi setelah kamu baca buku tersebut kira-kira ada nggak yang bisa kamu ambil hikmahnya begitu. Nah itu tuh. Jadi jarang sekali kita memberikan soal-soal yang ada di level ketiga begitu ya. Itu. Lalu kalau untuk numerasi nanti kontennya ada 4 nih. Ada bilangan, pengukuran dan geometri, begitu ya. Kalau bilangan itu tadi kayak kali bagi tambah persentase itu bilangan Bapak Ibu ya. Ini. Lalu kalau pengukuran dan geometri ini terkait dengan menghitung luas, volume gitu ya, yang sederhana. Lalu kalau data dan uncertainty misal grafik, tabel, dan aljabar sederhana. Nah, kalau misalnya bisa, kalau memungkinkan nanti guru matematika
kelas 10 khususnya ya, ini kelas 10, nitip untuk kelas 10. Di bulan Oktober itu pelajaran udah habis untuk semester 1. Nanti di bulan November full, ambil 2 ini konten, domain yang ini. Bilangan, pengukuran, dan geometri itu di bulan November, kita ngebahas ini semua. Soal-soal AKM dibahas oleh anak-anak kelas 10. Lalu nanti di semester 2, bulan Mei full. Ya, bulan Mei itu full, Bapak Ibu, atau Mei akhir sampai Juni full. Bapak Ibu belajar ini, data dan uncertainty serta aljabar. Biar nanti begitu mereka naik ke kelas 11, ada AKM kan, itu tidak usah ada persiapan, tetapi mereka udah sudah dibiasakan ketika semester 1 dan semester 2. Sama untuk anak SMP kelas berarti 7 ya. Kelas 7 juga sama, karena kelas 8-nya kan ada asesmen nasional. Jadi kelas 7 dan kelas 10 guru matematika, jadi 1 bulan terakhir di akhir semester itu ngebahas ini, 2 domain ini. Lalu level kognitifnya sama, ada level 1, 2, dan 3. Level 1 pemahaman, level 2 aplikasi, dan level 3 itu penalaran. Kalau penalaran itu Bapak Ibu, anak ketika memberikan suatu jawaban itu harus ada argumentasinya. Harus ada alasan kenapa kamu jawabannya ini. Apa alasannya sehingga kamu bisa menyimpulkan itu. Begitu ya. Lalu jenis soalnya ada 5. Yang pertama itu pilihan ganda. Itu hanya 1 jawaban yang benar. Misalnya A, B, C, D, E. Anak memilih salah 1. Yang kedua ada ganda kompleks. Ini lebih dari 1 jawaban. Misalnya pilihlah jawaban mana yang benar. Itu bisa lebih dari 1. Ya, bisa lebih dari 1. Dari 5 option itu bisa memilih 3, 2, 4 begitu ya. Itu harus dibiasakan ke anak-anak. Lalu menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi ada 5 jenis. Nanti Bapak Ibu di bukunya, di buku yang Bapak Ibu susun, ke-5 jenis soal ini harus ada semuanya. Nggak boleh terlewat. Kenapa? Karena anak-anak nanti akan dibiasakan dengan pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, lalu nanti isian singkat, uraian, ada semua. Jadi anak-anak kita nanti akan terbiasa di sekolah Bapak Ibu. Lalu berikutnya lagi, nah ini ya, ini indikatornya silakan level 1, 2, 3. Tadi kalau level 1 tersurat, kalau membaca ya, level 2 tersirat, level 3 tadi evaluasi dan refleksi. Numerasi juga sama ya, ada level 1, 2, dan 3. Ini contoh numerasi, ini yang pemahaman, level 1. Kenapa ini disebut level 1, Bapak Ibu? Nah, ya. Ini ada data. Datanya seperti ini. Ini level 1, Bapak Ibu. Kenapa ini level 1? Karena ini kita bisa menjawab soal ini ada di sini langsung. Kelihatan. Dengan melihat grafik atau tabel, kita bisa menjawab soal ini. Maka ini termasuk ke dalam level yang 1. Lalu yang kedua, ini applying, penerapan. Kenapa ini termasuk ke dalam level kedua, Bapak Ibu? Karena kita harus mengubah, ya, mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain nih. Contoh, seorang siswa membaca tabel ini, kan tabel ini dibaca. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A dan B adalah sama, katanya. Menurut guru ada hal-hal yang harus dikoreksi. Kira-kira guru tersebut ngomong apa? Jadi kalau dilihat dari sini, Bapak Ibu, gitu ya, ini sudah ada merubah bentuk, ya. Ini applying begitu. Dan terakhir ada yang namanya making judgment atau decision, membuat keputusan. Anak ini disajikan 2 data. Lalu nanti dia di sini diminta nih, seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi antara sampah organik dan anorganik. Ibu gurunya memberikan saran, katanya tidak menyarankan hal tersebut dilakukan. Setujukah kamu dengan saran ibu guru tersebut? Jelaskan alasannya. Kenapa ini termasuk ke dalam level yang ketiga? Karena di sini anak harus memutuskan setuju atau tidak. Nanti setelah setuju atau tidak, dia nanti akan memberikan reasoning, akan memberikan alasan argumentasi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ciri khas dari soal level ketiga adalah anak itu nanti harus memutuskan sesuatu dan memberikan alasannya. Ya. Ini contoh-contohnya ya. Ini membaca juga sama, ini level 1. Kenapa ini termasuk level 1? Karena ada dari bacaan jawabannya. Ini level 2. Kenapa level 2? Anak itu harus menggolongkan mana fakta, mana opini. Di dalam teks ini nggak ada tulisan ini fakta, ini opini. Tetapi anak sendiri nanti yang menentukan apakah pernyataan ini fakta atau opini. Ya, setelah mereka membaca teks secara utuh. Lalu yang ketiga ini termasuk ke dalam refleksi dan evaluasi.
Nih seorang pengamat mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan itu adalah berlebihan. Nah, setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Nanti kan anak diminta tuh, setuju atau tidak nggak sih? Gitu. Nanti diminta alasannya, begitu Bapak Ibu ya. Alasannya apa? Nah ini kenapa termasuk ke dalam level ketiga? Karena ini ada justifikasi. Ya anak harus memutuskan gitu. Sip, itu Bapak Ibu. Ini terkait dengan soal-soal. Silahkan nanti Bapak Ibu kembangkan. Nah, tipsnya seperti apa? Tipsnya adalah begini. Yang pertama, Bapak Ibu nanti sajikan wacana yang menarik. Jangan menyajikan wacana-wacana berupa teori-teori. Kalau misalnya Bu Tuti sedang membahas lempeng bumi, bisa saja misalnya nanti sajikannya gempa, begitu Bu. Ya, fakta-fakta tentang gempa terbaru, begitu ya, infografis. Jadi jangan hanya teori saja. Jadi wacana nanti harus berisi informasi baru, fakta atau data penelitian. Kalau bisa sajikan infografis biar anak kita terbiasa ya membaca gitu ya data-data secara kompleks. Lalu nanti susun 5 pertanyaan ya atau 3 soal juga nggak apa-apa, minimal 3 soal Bapak Ibu ya. Dengan 5 tipe soal. Jadi ke-5 tipe soal itu harus ada dalam satu bab. Susun pertanyaan dengan 3 level proses kognitif. Level 1, 2, dan 3 seperti itu. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah soal AKM itu bisa berupa LOTS maupun HOTS. Artinya soal AKM itu Bapak Ibu bisa lower order thinking skill maupun HOTS. Baik soal AKM maupun soal HOTS, itu dia biasanya akan memberikan stimulus berupa bacaan atau kasus tertentu. Jadi soal HOTS bisa disebut dengan soal AKM. Bisa saja Bapak Ibu. Tapi ya soal AKM belum tentu HOTS. Betul seperti kata Ibu Tuti. Gitu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lihat contohnya. Begitu ya. Contoh-contoh soal atau misalnya buku atau misalnya bahan ajar yang ingin saya sampaikan ya. Bentar. Ini saya duduknya sila jadi sedikit. Ini singsiremen bahasa Sundanya ya, bahasa Indonesianya apa tuh singsiremen? Kesemutan ya. Kesemutan ya, duduknya ini enggak di kursi di bawah. Jadi singsiremen. Kita lihat ya, nih contoh, ini soal yang di buku nih. Di buku saya seperti ini. Buku SMP nih. Nanti buku SD juga ada, banyak lah. Belum ada Pak share screen-nya. Ada ya, memang belum di share screen Pak. Oh gitu. Belum ada. Nih kita lihat. Ini contoh di bab 1 ya, bab 1 untuk anak SMP. Di buku yang saya susun Bumi Aksara, begitu. Ini contoh. Sudah kelihatan, Bapak? Sudah Pak, sudah ada. Ya, nih. Judulnya adalah wacana berikut dapat digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Pengaruh sari jeruk nipis terhadap sifat sensoris selai tomat. Ini ada tulisannya. Ini bab 1 itu terkait metode ilmiah ya, Bapak Ibu. Ini selai adalah makanan setengah padat atau kental yang terbuat dari 45 bagian berat daging buah dan 55 bagian berat gula. Bahan dasar selai antara lain ampas buah, gula, asam sitrat, dan pektin. Tomat merupakan produk hortikultura yang sangat mudah rusak. Salah satu alternatif pengolahan tomat adalah dengan membuatnya menjadi selai. Tomat mengandung pektin dan asam sehingga layak untuk dibuat selai. Jeruk nipis merupakan buah yang mengandung asam sitrat yang sering digunakan sebagai penambah rasa dan sumber asam alami pada produk makanan dan minuman. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konsentrasi perasan jeruk nipis dalam pembuatan selai tomat berdasarkan sifat sensorinya. Pengujian sensori selai tomat dengan menggunakan parameter warna, rasa, bau, dan tekstur. Pengujian menggunakan skala 1 sampai 5 yaitu 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 agak suka, 4 suka, 5 sangat suka. Data hasil percobaan disajikan sebagai berikut. Ini ada sampelnya, ada kontrol, bubur tomat tambah 2% sari jeruk, bubur tomat ditambah 4% sari jeruk, dan seterusnya. Nanti dilihat warna, rasa, aroma, tekstur, lalu rata-ratanya. Ini diberikan kepada panelis untuk menguji rasa begitu. Baru di sini ada berilah tanda centang pada kolom keterangan untuk pernyataan
sesuai dengan teks di atas. Ini ada Bapak Ibu, nanti anak, ini adalah pilihan ganda kompleks. Karena anak boleh menjawab lebih dari satu kan, begitu. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Lalu yang kedua, variabel bebas penelitian. Yang apa? Variabel bebas penelitian yang ada pada teks tersebut apa gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana cara membuat kontrol dalam penelitian tersebut. Lalu kadar jeruk nipis yang paling banyak disukai apa? Nanti dilihat dari data gitu. Yang kelima, berilah peringkat 1 sampai 5 kadar jeruk nipis dari yang paling disukai masyarakat ke paling tidak disukai. Sip. Ini. Lalu ada contoh lagi bentar. Kita lihat ini soal literasi ya, membaca. Numerasi juga banyak saya. SD juga. Di sini ada SD atau SMP SMA aja? Asifah nggak ada SD ya, lupa. Nih SMA kita lihat. Kemarin sekolah-sekolah binaan saya di Cianjur itu kayak SMA Cibeber Negeri ya. Itu soalnya udah berubah. Udah berbasis literasi numerasi dan membaca untuk soal UAS-nya, Bapak Ibu, PAS-nya. Bahkan testing masuk sekolah BPK Penabur, Kanaan, itu testing masuk ke SMP, SMA-nya sudah berbasis literasi numerasi dan membaca, Bapak Ibu. Bukan soal-soal hafalan lagi. Jadi anak-anak itu diseleksi berdasarkan kekuatan membaca pemahamannya, begitu ya. Oke, kemarin soal saya disuruh memvalidasi soalnya. Kita lihat di sini. Contoh ini lembar kerja peserta didik. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat LKPD dalam buku Bapak Ibu ya, atau soal-soal di dalam buku Bapak Ibu. Ini ceritanya babnya terkait energi alternatif kelas 10 IPA. IPA kelas 10 itu ada energi alternatif kalau menggunakan kurikulum Merdeka ya, begitu. Nanti di sini ada aktivitasnya nih. Contoh, misalnya di awal bab bisa aja Bapak Ibu biar anak kita lebih seru gitu ya, bisa aja dikasih dulu misalnya informasi-informasi seperti ini. Misalnya teks informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Ini judulnya pembangkit listrik tenaga surya. Ada nih bacaan seperti ini gitu ya. Lalu nanti ada alurnya. Setelah itu nanti dikasih nih pertanyaan seperti ini. Ada berilah tanda centang. Jika dalam 1 bulan ada apa fungsi setujukah? Kalau ada setuju berarti ini soal apa level ketiga ya, seperti itu. Ini 4 soal. Lalu berikutnya lagi ada soal apa? Tips hemat listrik. Ini untuk soal 5 sampai 7. Ini infografis ya Bapak Ibu ya. Ini infografisnya seperti ini. Ada infografis begitu. Nanti anak diminta ini ada di sini soal 5, 6, 7 begitu. Lalu berikutnya lagi sampai ke ini Bapak Ibu. Nah, tagihan listrik selama COVID-19 begitu. Ada di sini data-datanya begitu ya. Ada data-datanya. Sampai ke soal-soal seperti ini. Sip Bapak Ibu. Sampai nanti ke tugas. Jadi nanti di buku Bapak Ibu juga tolong anak minta tugas membuat sesuatu yang kreatif sehingga nanti kreativitas akan muncul. Sehingga nanti yang namanya profil pelajar Pancasila itu akan terbentuk. Itu banyak Bapak Ibu soal-soal lah ya. Seperti itu tidak bisa saya share semua, banyak sekali soalnya begitu. Mangga, sudah Pak, kalau pemaparan teori kalau dari saya cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi, maka saya serahkan kepada moderator. Silakan Pak Puan, mangga. Terima kasih untuk Pak Cece untuk materinya. Alhamdulillah seru sekali menambah rasa penasaran gitu ya terkait soal-soal AKM dan HOTS. Maka kepada Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah waktu kita masih lumayan lah gitu sampai asar, masih lumayan agak banyak gitu. Betul. Saya sekarang kirimkan materinya ke Bapak yang ini begitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya Pak, berarti sekarang Bapak Ibu guru harus bikin 1 soal, 1 teks, minimal 3 soal, nanti dipresentasikan juga hari ini Pak. Beres, kemarin juga di waktu pelatihan dengan guru-guru saya, dalam waktu seperti ini cepat kok Pak. Jadi Bapak Ibu sambil nunggu harus bikin soalnya begitu. Kalau tidak ada yang nanya, enggak. Ya, gitu. Saya kirimkan dulu ke Bapak, ya Pak ya? Ya.
formatnya begitu ya. Nanti Bapak Ibu di contoh soalnya Bapak Ibu nanti bikin soal-soal ya. Bentar ya. Ini kok WhatsApp-nya loading banget. Kalau nggak saya kirimkan aja di sini ya, di file sini aja. Ya Pak, di obrolan. Ya, di chat. Ini soalnya nggak kebuka ini, apa namanya, WA itu sekarang susah dibuka ya, WA web itu. Kadang suka lemot. Mangga Bapak Ibu, jadi hari ini Bapak Ibu membuat soal ya. Saya udah kirimkan. Kenapa error ya Pak ya? Iya Pak, belum ada sih. Nah, coba lihat. Oh iya, belum ada. Belum ada ya. Nah ini udah bisa Pak, WA-nya udah ada. WA-nya udah ada. WA-nya udah ada. Saya kirimkan ke Bapak bentar. Saya sudah kirimkan. Silakan Bapak Ibu sekarang bikin ya soalnya, terus nanti langsung aja ke soal Bapak Ibu ya. Terus nanti Bapak Ibu presentasikan. Jadi hari ini berarti target kita adalah minimal ada itu dulu contoh ya Pak ya, ada produk ya. Sehingga kelihatan Bapak Ibu paham atau enggaknya begitu. Jadi Bapak nanti bisa nagih, yang ngumpulin berarti paham begitu ya. Yang belum ngumpulin berarti belum paham, sehingga nanti harus ada follow up-nya seperti apa. Silakan Bapak Ibu dari sekarang bikin soalnya. Sudah saya kirimkan ke penanggung jawab gitu ya, PPT-nya juga. Perlu PPT-nya Pak? Iya perlu Pak. Oke, saya PPT-nya juga kirim ke Bapak ya. So wake me up when it's PDF. Silakan Bapak Ibu bikin. Berarti target kita sampai dengan 14.45 ya, bikin soalnya Bapak Ibu, lalu nanti kita presentasi ya. 14.45 Bapak Ibu bikin. Masih dikirim ke grup dulu, masih loading ya. Monggo Bapak Ibu dicek di grup Telegram dan WA-nya. Kalau belum ada masih loading untuk formatnya. PPT udah saya kirimkan ya Pak. Oh ya. Tok, mangga sambil ini
Bapak boleh mau nanya apa juga sambil Bapak Ibu guru tolong susun soal, harus ada stimulusnya dulu, nanti dari stimulus tersebut ditanyakan gitu ya. Jadi kita belajar sekarang membuat soal-soal berbasis literasi dan numerasi begitu ya. Soal hot juga boleh begitu. Tapi sekarang kita arahkannya literasi, numerasi dan membaca biar nanti anak-anak Asifa terbiasa juga untuk menjawab itu gitu ya di UTBK itu. Bukan UTBK namanya sekarang ya. Gitu. Sok Bangga silahkan. Mungkin dari yayasan ada yang diinginkan seperti apa sih Pak gitu. Ini kan dalam rangka perbaikan ini ya bahan ajar ya, menyesuaikan dengan Iya, ya. kondisi sekarang gitu ya. Mungkin lebih yang ingin saya tanyakan juga Pak, ketika kita sudah ketemu satu stimulus. Nah, untuk menentukan tipe-tipe pertanyaannya, seperti tadi kan ada pilihan ganda, biasa ada yang kompleks, menjodohkan dan sebagainya. Apakah ada aturan khusus atau memang bebas saja gitu, yang memang sesuai dengan stimulusnya gitu Pak? Ya, sesuai dengan stimulus Pak. Tapi kalau bisa dalam satu bab itu ya kelima jenis soal itu ada. Jadi anak kita nanti terbiasa. Karena banyak di kita itu anak-anak ketika menjawab soal AKM itu, misalnya boleh lebih dari satu jawabannya. Anak kita tetap aja karena kebiasaan pilihan ganda ya hanya satu jawaban, milihnya satu aja begitu. Padahal kan jawaban itu lebih dari satu. Begitu kalau ada tulisan kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban, diperkenankan itu artinya apa? Jawaban bisa satu, bisa dua, bisa tiga begitu ya. Seperti itu. Jadi betul disesuaikan. Pak, punten Pak, kalau stimulusnya dekam teh apa? Punten tadi belum selesai sudah terkirim dan sudah terwakili pertanyaannya oleh Pak Fuad. Oke. So, semangat, Ku Abi ditungguan. Nanti semua tampil. Hari ini berarti mengumpulkan. Jadi nanti yayasan tahu progresnya. Oh, berarti ya kan salah satu indikator keberhasilan dari pelatihan itu adalah tergantung karena ini jenisnya adalah workshop begitu ya. Berarti Bapak Ibu harus ada produk begitu. Nah, produknya sekarang saya tidak banyak-banyak. Bapak Ibu bikin satu stimulus minimal 3 soal. Minimal 3 soal begitu ya. Dan dari ketiga soal tersebut jenis soalnya berbeda begitu tipenya. Gitu aja. Belajar dulu. Kalau bisa Bapak Ibu ada L1, L2, L3 kalau bisa begitu. Silahkan. Jadi nanti enak begitu ya untuk melihat perkembangan Bapak Ibunya. Sok mangga, bisa ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu nanti kalau nyari stimulus pakai Google Scholar. Ini contoh, Bu tadi Bu ya. Putri itu guru apa sih Bu? Guru ekonomi Pak. Sekarang belajar bab apa? Ibu belajar bab apa sekarang? Oh, sekarang saya udah selesai ya Pak ya, semester 2 ya. Semester Ya, semester 1. Semester 2 berarti nanti kalau kelas 10 tentang mau masuk ke manajemen. Apa? Maksudnya manajemen tuh? Halo? Halo? Suara saya kedengaran nggak Bapak Ibu? Ya, hujan ini tuh Pak. Oke. Ibu belajar apa? Manajemennya maksudnya apa? Ibu tinggal tulisin aja begini. Infografis. Misalnya manajemen bisnis apa Bu? Digital. Konsep manajemen umum aja sih Pak kalau di ekonomi kelas 10 ya. Misalnya pengertian manajemen. Digital. Ibu tulisin aja di sini infografis manajemen bisnis digital, maka nanti akan muncul seperti ini. Tinggal dicari aja gambar-gambar yang cocok. Nih, diagram proses bisnis organisasi ada gitu. Boleh seperti itu. Jadi anak bisa diinikan. Banyaklah infografis, klik di sini gambar. Banyak. Itu. Banyak kan infografis atau misal Bu Tuti teh geografi kan? Misalnya infografis terkait dengan gempa. Nah, misalnya Cianjur, banyak tuh. Nanti terkait dengan sesar, boleh.
terkait dengan sesar. Itu ada di sini tuh. Oh, infografis gempa atau infografis sesar Lembang boleh di sini masuk, Ibu. Misalnya Ibu kan terkait dengan apa tadi? Patahan ya. Infografis sesar Lembang. Ada di sini. Dari infografis ini kita bisa nanti mengajukan yang namanya soal-soal nih ada. Nih. Info waspada sesar-sesar aktif dari potensi picu gempa gitu. Bisa kayak gini kan? Jadi anak bisa aware. Banyak tuh kayak gini kan? Ini ada sesar aktif tuh, bagus nih soal datanya. Begitu. Ini nanti bisa kita download, nanti diambil dari pertanyaan ini begitu. Itu ya, biar nanti lebih menarik gitu. Atau kalau mau dari Google Scholar juga bisa. Misalnya Google Scholar. Kita ambil data penelitian. Terkait misalnya Bu, kan kalau di geografi itu ada geogeografi ya, ada fitogeografi, misalnya boleh aja di sini persebaran fauna, bisa aja di sini diambil dulu data-datanya. Ada tuh, ya misalnya keragaman spesies dan persebaran fauna, misalnya persebaran fauna dan flora di mana yang dekat kita, Tangkuban, misalnya Tangkuban Parahu gitu, misalnya Tangkuban Parahu. Pasti ada di sini tuh ya. Ada nggak di sini? Coba persebaran fauna. Atau keanekaragaman, bukan persebaran fauna ya. Kalau gitu. Keanekaragaman. Keanekaragaman. Tinggal diklik aja, nanti diambil. Teksnya itu kan berupa teks. Benar nggak? Ini ada identifikasi hewan kelas apes di kawasan Gunung Tangkuban Perahu. Boleh gitu. Silahkan diambil gitu ya. Dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Itu tips-tips untuk mendapatkan stimulus. Sok, silakan. Saya izin minum dulu ya, sebentar. Ini maksudnya yang ada di luar teh gimana Pak Puan? Yang dari luar teh maksudnya bukan guru Asifa begitu? Iya Pak, jadi ada penulis luar gitu. Jadi kan ketika membuat bahan ajar ada tim juga dengan yang lain gitu. Ada editornya juga gitu. Berarti ini di rumahnya masing-masing ya, bukan di sekolah? Iya, iya betul Pak. Makanya belum bisa offline gitu karena berbarengan dengan yang di luar sekolah gitu. Sorry, you win me another love. Anak-anak udah pada itu Bu, Pak udah pada bagi rapot belum ya?
Terima kasih Bu Tuti. Saya cek dulu ya. Bagus nih yang Bu Tuti ya. Kita lihat. Perhatikan infografis berikut ini. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan teks mungkin ya. Oke, udah bagus Bu. Baru satu soal berarti ya? Yang soal PG itu aja ya. Dilanjut Bu, bisa dilanjut ya Bu. Oke, yang Bu Tuti lanjutkan udah bagus ya Bu, tinggal kalimatnya aja nanti kita lihatlah kalimat, maksudnya kalimat kayak panduannya begitu ya. Panduan sebelum masuk infografis ataupun misalnya di soalnya begitu. Udah bagus.
Lanjut Bu Tuti, keren. Sekarang saya buka yang Bu Lita ya. Saya coba. Oke. Stimulus 1, penyebab dan proses terjadinya hujan meteor. Mantap. Ini berarti yang informasi ya Bu ya, teks informasi. Good. Nanti saya tanya nih ke Ibu ya. Oke, hebat. Mantap. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bu? Astagfirullah. Bagus banget nih Bu Lita, keren. Makasih Pak. Saya suka, bagus banget. Tinggal nanti ada masukan dari saya itu kayak kalau yang jawabannya lebih dari 1, jangan ABCD kayak nomor yang apa? Nomor berapa sih? Kayak nomor 4 kayak 4 nih. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan teks. Ada itunya ABCD. Paham nggak? Kalau centang mah harus disediakan kotak biasanya Bu. Tanda centang. Iya Pak, itu kan belum diedit ya? Ya. Itu ya belum masukin ke setter. Oh, Jadi iya. nanti setter yang menyediakan kotaknya. Ya, maksudnya sama kitanya aja dikasih tahu itu di kotakin. Oh, ya. Ya. Kayak nomor 3 yang stimulus 2 kan itu udah sama Ibu udah dikotakin kan sebenarnya, benar nggak sih? Sebenarnya. Oh iya ya Pak. Nanti saya perbaiki Pak. Nanti kadang yang apa yang gawenya setting dan layouting itu kadang-kadang nggak paham maksud kita juga gitu. Iya, iya. Daripada udah bagus Bu, keren nah begini. Nah sekarang saya tanya ke Ibu sambil ngomong aja sambil nunggu yang lain ya. Menurut Bu Lita ya, Bu Lita tuh ngajar di SMA Asipa juga kan? Atau SMP? Oh saya editor Pak. Oh editor. Iya. Editor hebat, bisa bikin editor tapi dari luar, berarti bukan pendidik. Bukan dari luar, berarti tim luar untuk Asipa. Oke, berarti bagus ya. Nah kalau editornya sekeren ini kan bagus nih. Kalau menurut Ibu, Ibu kan editor bahasa nih. Kira-kira ada nggak sih manfaatnya kalau kita memberikan soal literasi membaca itu, Bu? Manfaatnya banyak ya, Pak. Apalagi pertama saya lihat ya, anak sekarang tuh sulit membaca ya. Nggak suka membaca gitu. Jadi untuk konflik yang terbesar bagi saya untuk pendidikan sekarang ya, anak-anaknya harus suka baca dulu gitu. Bagus sih soal AKM ini ya, sangat bagus gitu untuk kemajuan pendidikan. Tapi kalau anaknya tidak terbiasa membaca, itu akan kesulitan nggak sih Pak gitu? Ya betul. Kadang saya juga saat buat soal AKM kan saya bukan guru, pemahaman pendidikan saya juga kan saya basisnya sastra ya, tidak belajar pendidikan gitu. Mau nggak mau kan belajar dari nol lagi gitu saat bekerja. Saat mau bikin sekarang, ini soal AKM kok susah ya gitu. Kasihan ke anaknya sebenarnya. Kalau untuk saya ya, saya bukan pengajar, tapi saya pas bikin ini, saya bikinnya juga pertama sulit, terus harus dapat jawaban yang juga lumayan kompleks gitu. Ini anaknya gimana nih, bisa nggak gitu. Tapi karena tuntutan pendidikan sekarang, kurikulum merdeka, ya mau nggak mau gitu. Itu aja sih yang mungkin saya gambaran dari AKM ini apa ya, untuk soalnya, untuk mungkin keadaan kesosialnya lah untuk siswanya. Kalau menurut Ibu, kalau saya tanya ya, ketika biar anak suka membaca itu berarti di teksnya apakah harus menarik atau enggak sih Bu? Ya tentu aja harus menarik sih Pak. Menarik kan? Tapi ya. Ibu sajikan kayak barusan, kira-kira anak tertarik nggak dengan bacaan itu gitu? Enggak sih kalau buat saya. Dengan tulisan yang Panjang gitu ya, yang panjang terus yang menjelimet gitu kan, pasti anak akan lebih tertarik seperti itu kan, benar nggak sih? Iya. Karena itu harus dari suka dulu. Betul tadi Ibu kan bilang bahwa anak tuh mau tidak mau harus suka baca dulu. Gimana biar suka? Makanya di soal-soal AKM itu harus yang tipe soal AKM ya, harus yang memang menarik perhatian. Terus yang kedua, informasi. Kalau dengan mengandung informasi, kira-kira selain anak menjawab soal tersebut, ada nggak informasi yang didapatkan? Selama saya buat soal AKM sih Pak ya, saya usahakan jadi soal yang keluar dari teks itu gitu. Maksudnya jadi implementasi untuk dia anak, misalnya dari sikapnya. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya dari informasi itu harus tidak hanya yang tersurat itu yang tersirat, tapi lebih ke lingkungan sosialnya. Jadi ya pasti diusahakan mau nggak mau teks itu
memberikan manfaat untuk siswa secara menyeluruh. Begitu Ya. bukan sih Pak? Maksudnya? Maksudnya gini, apa namanya? Kan biasanya kalau dulu kalau ada bacaan-bacaan bahasa Indonesia tuh ya, bacaan tuh yang gitu aja. Tapi dengan misalnya ada penyebab dan proses terjadinya hujan meteor. Terus Ibu Ya. juga gini. Kan anak sebenarnya secara tidak langsung Bapak Ibu ya, itu akan mendapatkan pengetahuan baru. Selain hanya sekedar kemampuan membaca doang begitu, paham nggak? Jadi anak tuh tahu meteor, tahu gempa, tsunami dalam 2 tahun terakhir, paham nggak? Kalau kita Iya. tidak sajikan itu, maka nanti wawasan anak tuh ya stuck begitu. Benar Iya. nggak logikanya? Karena rata-rata kita kalau suruh baca buku tuh yang gitulah yang membosankan atau bacaannya yang biasa yang tidak informatif. Akibatnya nanti Iya. wawasan anak tuh ya tidak akan bertambah. Tapi kalau dengan soal yang tipe Ibu ya, atau misal Bu Tuti tadi sajikan, pasti mau tidak mau anak akan up to date terhadap kebaruan-kebaruan ya, pengetahuan baru akan didapatkan. Itu maksud saya begitu. Oh, begitu. Iya sih, Pak. Good. Tinggal Ibu kalau suka menulis kayak gitu, tinggal jadi penulis aja. Karena cita-cita saya itu ada menjadi penulis anak-anak, Bu. Sekarang itu kan saya buku pelajaran itu udah 14 buku ya. Udah 14 buku di kementerian maupun di penerbit swasta. Jadi tujuan saya itu cuma satu, membuat buku-buku seperti di luar. Buku, misalnya buku bacaan, buku apa. Kalau di luar itu nanti di belakangnya suka ada pertanyaan. Di luar pertanyaan, Bu. Ada untuk mengukur anak itu paham atau tidak di bacaan. Misalnya kalau untuk anak kelas 1 2 SD itu ada berapa ribu kata gitu kan, 34 berapa ribu, terus 56 berapa ribu begitu ya. Lalu di sana itu ada aturannya kalau misalnya 1 2 itu kalimatnya apakah misalnya berapa panjang kalimatnya kan seperti itu. Nah, di belakangnya suka ada ini, Bu. Suka ada kalau kita beli buku luar ya. Iseng saya kalau beli buku luar, di belakang suka ada suka ada informasi buku ini terdiri dari sekian ribu kata begitu. Gitu. Lalu di belakang covernya terus nanti di halaman-halaman terakhir suka ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu bisa digunakan oleh orang tua nanti untuk mengecek apakah anak itu paham atau tidak dari bacaan. Misalnya kita sebagai orang tua nih, kan kadang nyuruh anak baca tapi kita nggak baca, bisa aja nanti di belakangnya gitu soal kita teh. Coba Ibu pengen tahu kamu tuh paham nggak ini buku yang udah dibaca, di belakangnya ada pertanyaan. Nah, begitu maksud saya. Gitu. Jadi ada cita-cita itu pengen jadi penulis buku anak sebenarnya, tapi belum kesampaian mungkin ya. Genre-nya selalu genre ini terus saya tuh apa namanya tuh Pendidikan ya Pak, soal-soal. Ya suka selalu berbasis buku pelajaran begitu. Tapi suatu saat insya Allah harus terjadi gitu. Ya usaha sambil ini susah. Oke, itu Bu sudah ada tambahan dari Bu Tuti. Kita lihat yang Bu Tuti ya. Oke. Oh, mantap nih. Ada kayak ginian ya. Oke. Ini bagus sekali nih Bu Tuti. Soal yang kontur ini. Anak akan berpikir kritis. Lalu status gunung api. Good. Oke, bagus. Mantap. Untuk Bu Tuti keren ya. Seperti itu. Good. Dan ini Bu Tuti kalau kita lihat ya, justru informasi gitu akan lebih bermanfaat. Jadi hanya sekedar kita ngapalin nama-nama gunung. Gunung ini di daerah mana gitu. Benar nggak sih? Atau misalnya lempengan-lempengan dihafalin begitu ya. Dan kenyataan saya juga belum pernah lihat Bu gitu lempengan itu mana gitu ya begitu. Tapi yang lebih bermanfaat kan justru informasinya ternyata kita tuh rawan gempa, bencana gitu ya. Mitigasi yang harus kita lakukan seperti apa. Good, keren. Mantap. Ini Bu Nenden, kita lihat ya. Kita lihat Bu Nenden. Bagus-bagus nih Pak Fuad. Soalnya tinggal nanti saya akan bahas dari segi struktur dan lain-lain mungkin ya. Apalagi ada editor di sini. Wah, editor keren ya. Dulu saya ujian editor profesional itu luar biasa. Dulu saya berapa hari, 2 hari ya. Ujian sebagai editor profesional untuk mendapatkan lisensi sebagai Sertifikat. editor. Kita lihat. Ya, sertifikat itu yang dari itu kan.
Aduh, kita BSP lihat. gitu, lupa lagi. Betul, BNSP, betul Pak. Ini saya ikutan Pak itu. Kan jadi penulis itu harus ini. Ini Bu, ini bagus. Ya. Pak, ada yang dikirim ke WA Bapak. Bagus soalnya Bu ya. Nah, cuman Ibu nanti kalau ini disesuaikan, bagus Bu, ini udah bagus Bu, sama tadi. Oke, good, udah pada bagus, keren. Yang nanti masukan-masukan dari saya secara umum aja. Dan dari WA kita lihat yang Bu Tifa. Bagus juga nih Bu Tifa, keren. Tuh kan pada bisa, hebat. Ini Bu Tifa. Oke, Bu Tifa bagus, keren. Oke, Bapak Ibu, kita ini kan mau menjelang jam 3 nih ya. Saya kasih umpan balik aja ya. Tugas Bapak Ibu serahkan nanti ke Pak Fuad, tugas-tugasnya begitu ya. Kalau dari saya setelah membaca yang Bu Tifa dan lain-lain begitu ya. Nanti Bapak Ibu biasakan sebelum saya izin share screen ya. Saya tidak ingin menguliti kekurangan, tetapi di sini kita belajar bersama. Saya tidak ada tujuan sama sekali karena belum tentu saya juga bagus Bapak Ibu, karena saya sebagai penulis aja banyak aja yang salah begitu ya. Karena kalau menurut kita mah betul menurut penulis, tapi kalau kata orang begitu. Tapi saya tidak akan ini ya. Secara umum saya sangat mengapresiasi usaha Bapak Ibu, bagus-bagus. Udah apa namanya? Udah sesuai dengan AKM yang diharapkan gitu. Itu udah bagus. Itu ada salah satu apa namanya? Bentuk apresiasi saya. Ini literasi membaca oke, udah banyak. Tinggal nanti Bapak Ibu sisipkanlah grafik, tabel untuk membantu Bapak Ibu guru matematika. Kalau matematika kan jelas, nanti literasi numerasi dibikinnya, benar nggak Bu? Begitu. Literasi numerasi sehingga nanti disesuaikan, sehingga nanti benar-benar soal-soal yang disusun itu memang aplikatif yang sering ditemukan di masyarakat sehari-hari. Jadi yang namanya ciri khas dari literasi numerasi itu apa? Kasusnya diambil dari data sehari-hari. Ya, bukan diambil data dibuat-buat begitu Bapak Ibu ya. Bukan data yang dibuat-buat. Kalaupun dibuat itu harus make sense, harus masuk akal. Dibuatnya itu harus masuk akal Bapak Ibu. Dan memang itu akan kejadian gitu atau sudah terjadi begitu ya. Jadi jangan yang soalnya yang aneh-aneh begitu. Itu ya untuk matematika. Untuk yang literasi membaca semuanya udah bagus begitu. Saya izin untuk misalnya dari Bu Tuti begitu ya. Nih. Ini kan Bu Tuti ada sebelum soal itu ada perhatikan infografis berikut ini begitu ya. Selanjutnya pilihlah pernyataan yang tepat sesuai. Ini kan udah redundant, tepat sesuai kan sama aja begitu ya. Terus nanti biasanya kalau udah satu kalimat suruhan nggak akan ada kalimat suruhan lagi. Kalau mau misalnya perhatikan infografis berikut ini titik boleh begitu. Nanti di bawahnya ada soal atau kalau karena nanti kita mungkin infografisnya akan banyak bisa saja gitu ya. Infografis berikut ini dapat digunakan untuk menjawab soal nomor sekian sampai sekian titik begitu. Itu baru nanti infografisnya atau stimulusnya. Kalau bacaan berarti boleh wacana berikut dapat digunakan untuk itu. Jadi harus ada pengantar. Barulah nanti di sini ya. Kalau perlu kasih judul teksnya teks berapa karena nanti akan banyak ya, akan banyak teks dalam satu bab itu mungkin ya. Baru ini misalnya tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi infografis wajah ibu kota baru Republik Indonesia ya. Oke, nanti anak ditentukannya apakah disilang atau dicentang itu boleh ditambahkan oleh ibu gitu ya. Atau misalnya berilah tanda centang ya. Pada setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi gitu boleh gitu Bu ya. Misalnya berilah tanda centang pada setiap pernyataan gitu. Jadi nanti anak berarti centang semua, silang semua begitu ya. Itu yang ini belum ada ya, belum ada suruhannya. Itu aja sih minor sebenarnya, nanti juga sama editor ada mungkin ya gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita juga tahu itu keren ya. Lalu berikutnya kalau dari Bu siapa ini, Bu Lita ya,
Bu Lita sudah bagus, begitu luar biasa karena memang editor juga begitu ya, dalam artian seperti itu. Tadi aja masukan dari saya mah. Kalau Ibu kan cermatilah infografis berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 6 sampai 10 boleh begitu ya. Itu. Paling yang tadi masukan dari saya tadi aja sih, yang nomor mana? Tadi lupa lagi ya. Adalah nomor 4 ya gini ya. Yang nanti diubah itu bentuk soalnya. Kalau tanda centang berarti adanya di kotak-kotak begitu ya. Itu aja kalau dari saya. Kalau dari ini siapa lagi nih? Itu masukannya udah pada bagus. Oh, ini matematika ya. Yang matematika. Nah, ini teh matematika gitu ya. Ini tuh kan soal 1. Ini soal 1 tapi di bawahnya satu soal juga ya. Ini soal 2. Oke, good. Jadi apa ini satu soal 1 ya. Biasanya Bu, kalau soal literasi numerasi gitu ya, atau membaca satu stimulus itu minimal itu 3 atau 2. Tidak ada soal 1 langsung jawab apa stimulus soal jarang gitu. Kalau ciri khas dari soal-soal literasi itu ketika kita menjanjikan suatu stimulus gitu ya, itu nanti soalnya itu satu stimulus itu soalnya itu 2 atau 3, minimal 3 lah begitu ya. Itu jadi nanti ibu bisa aja dari soal seperti ini Ibu nanti bisa menentukan rumus, atau misalnya kalau pohon kopinya sekian gitu ya, maka pohon jatinya akan berapa, bisa aja gitu Bu, benar nggak? Soalnya tambah lagi, atau nanti anak disuruh menentukan rumus. Ini rumusnya, dapatkah kalian membuat rumus dari pola penanaman pohon kopi dan pohon jati berikut gitu? Bisa aja seperti itu, tentukan rumusnya itu. Sip, itu biasanya seperti itu ya. Jadi jarang kali yang satu stimulus untuk satu soal. Rata-rata satu stimulus itu 3 soal. Itu aja. Untuk yang lainnya belum kita lihat. Keren-keren, ini biologi kita lihat. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali Bapak Ibu dalam waktu singkat dapat membuat soal-soal yang keren, mantap, luar biasa, ajib gitu ya. Oke. Kita lihat AKM biologi 12. Pokoknya setiap bab nanti Bapak Ibu di buku yang Bapak Ibu tuh sisipkan minimal 1 stimulus 5 soal begitu ya. Atau 1 stimulus 3 soal. Kalau 3 soal berarti harus ada 2 stimulus. Begitu. Karena rata-rata AKM-nya harus ada 5 tipe soal biar aman begitu ya. Kalaupun nggak bisa dipaksakan, nggak usah dipaksakan. Kita lihat nih yang biologi. Oke, nah ini good. Ini ada infografis terkait dengan pewarisan sifat. Oke. Oke, udah bagus, mantap Bu, keren. Ini pasti kasus ya. Kasus apa TCS itu apa? TCS di sini. Oke, good. Oke, hebat. Gitu ya. Treacher-Collins syndrome, good. Udah, itu kalau dari masukan dari saya tidak ada yang lain karena Bapak Ibu udah bisa. Tinggal nanti yang paling berat itu yang di apa level 3. Itu aja Bapak Ibu. Kalau dari saya pemaparan materi ada yang ditanyakan? Bapak Ibu tuh minor-minor semuanya, lebih ke redaksi kalimat. Kalau secara konten sudah sangat baik begitu. Tinggal tadi aja puebinya aja. Kalau puebi itu memang berat sih. Guru bahasa Indonesia aja kadang suka kebingungan puebi itu ya. Kadang saya aja sampai sekarang kalau nulis tuh kadang-kadang ya suka mikir itu benar nggak gitu, ini tuh kalimatnya baku apa kagak gitu ya, seperti itu. Itu aja kalau dari saya Pak Fuad. Untuk Bapak Ibu yang belum nanti mohon dikirimkan ke Pak Fuad gitu ya. Keren kalau dari saya, satu kata hanya nyebut keren. Terkait dengan revisi minornya lebih ke puebinya aja sih ya, begitu, lebih ke redaksi kalimat. Sisanya kalau secara konten tidak masalah, udah sangat baik. Itu aja Pak Fuad ya. Ada agenda lain lagi atau apa gimana ini? Mungkin kalau ada pertanyaan Pak 1-2. Mungkin Enggak, itu satu orang enggak, Bapak Ibu, silakan. Ini ada yang mengirim lagi Pak bahasa Inggris, barangkali mau dilihat gitu. Oh, di mana, di WA? Ya, saya kirim linknya Pak, bentar. Kirimnya ke Telegram. Saya coba. Itu Pak, nanti di link chat sebentar.
Enggak. Aduh. Top enggak kan di sini penulis semua editor. Kadang saya bercita-cita tuh gitu kayak investasi masa depan itu adalah sebagai penulis yang baik begitu. Karena menyebarkan ilmu itu tidak harus selalu menjadi guru tuh Bu Lita ya. Ibu sebagai penulis gitu atau apa namanya teh nanti ilmu apa orang yang membaca ibu dan mengamalkan kan lumayan ibu dapat pahala juga gitu sih. Saya suka penulisnya gitu, tidak hanya lihat duitnya aja tapi lebih ke kebermanfaatan kita gitu, itu aja. Oke, dan itu cita-cita saya gitu. Cita-cita saya utama gitu ya. Menjadi penulis sukses begitu. Terus belajar karena penulis itu satu kuncinya apa coba? Rajin baca. Iya, betul. Kalau ada pameran buku harus datang. Sekarang lagi musim buku apa, terus tipenya seperti apa. Jadi kita tahu sekarang tuh musimnya apa sih. Oke, Bu Tika. Oh, ini Bu Tika maaf tuh ya, rajin kali kita lihat ya. Oke, ini rata-rata kelahiran begitu ya. Dari tahun 20 sampai 2010 ini bagus, ini numerasi berarti ya Bu ya. Oke. Good. Yang pertama anak harus bisa menyimpulkan apakah rata-rata kelahiran itu sejak 1980 itu apa namanya stagnan, naik, gitu ya, stabil dan lain-lain begitu ya. Good. Oke, ini COVID-19 good Bu. Ini bagus. Oke. Ada yang dikirim Good. WA juga Pak. Tinggal Ibu ya bagus Bu. Kak, tinggal itu aja Bu apa namanya? Yang pertama masukannya tadi bahwa di setiap sebelum ada stimulus itu harus ada apa namanya tuh pengarah, kalimat pengarah begitu, jangan langsung tiba-tiba jegur, ada grafik gitu ya, lalu ada soal begitu, good ya. Tapi udah bagus ini Ibu, numerasinya muncul Ibu mah numerasi dan literasi udah jelas ya, karena nggak bisa literasi membaca sama numerasi tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Numerasinya udah jelas ada, membaca grafik, tabel begitu, good. Mantap, tinggal ini level 3-nya aja ya. Level 3 nanti sama Ibu di apa namanya? Level 3-nya diolah lagi, Bu. Diolah dalam artian apa? Anak harus bisa menjustifikasi gitu ya, membuat decision gitu ya, keputusan. Nanti anak dilihat gitu aja. Saran dari saya intinya udah keren itu. Ada lagi Pak yang masuk? Bara ragus gini kan Bapak Ibu tuh ya. Lewat WA Pak. Ada satu lagi. Gitu. Jadi Bapak Ibu nanti gitu ya. Jadi kalau misal sekarang Bu Tika lagi menerangkan tentang teks deskripsi, bisa aja teks deskripsinya nanti Ibu berupa infografis bisa tanaman apa, itu kan deskripsi, benar nggak? Anak bisa. Kalau misal teks eksposisi, lihat cari di itunya di infografisnya ada nggak ya infografis atau misalnya tulisan-tulisan yang mengeksposisikan sesuatu begitu. Nah, jadi sambil anak nanti ditanya terkait dengan struktur kebahasaannya, apakah itu termasuk jenis teks apa, Ibu juga nanti akan ada literasinya dikembangkan begitu. Ini perubahan sosial budaya, teknologi masa depan, good. Oke, ini bagus nih. Sejujurnya kamu dengan ungkapan bahwa kehidupan zaman dulu lebih baik dari sekarang, berikan pendapatmu, Edas ya. Karena nanti akan bingung ya, good. Akan mikir lah gitu. Nah itu, ini udah bagus, mantap. Sneakers pintar ya, smartphone fleksibel. Jadi udah tahu ya sekarang teknologi yang baru, mobil terbang. Bukan kalau kita tidak menyajikan informasi seperti ini, anak tidak akan tahu. Itu inovasi udah sangat tinggi. Udah, berarti ya nggak ada yang bertanya. Udah bagus ini. Siapa nih? Nggak tahu namanya, nggak ada ya. Terima kasih lah. Saya hanya menyebutkan terima kasih aja kepada Bu Nisa. anonim. Lisa begitu. Itu aja Bapak Ibu. Saya hanya bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, begitu Bapak Ibu silakan kembangkan soal-soal berbasis literasi numerasi dan membaca. Kalau bisa numerasi juga Bapak Ibu ada, begitu jangan hanya membaca aja. Sajikan informasi-informasi terkini, begitu ya. Kalau guru bahasa berarti harus ada teks yang sastra dan informasi
informasinya. Jadi nanti kayak Butika kan bahasa, tadi teks informasinya ada, udah ada bagus. Tinggal teks sasarannya cari misalnya cerita-cerita yang istilahnya bisa mengunggah anak untuk memiliki sikap yang baik, ya. Bahkan kan udah tahu kalau kita membuat sebuah cerita anak itu boleh itu ceritanya yang udah ada di Sadur atau Butika sendiri boleh membuat cerita begitu ya. Cuman nitip kalau ke anak itu kan aturannya ketika ada sesuatu itu anak itu nggak boleh sedih ujungnya kalau cerita anak itu ya, gitu ya. Kalau cerita sesuatu itu nggak boleh sedih gitu ya. Sedih itu dalam artian ujung-ujungnya itu bisa menurunkan semangat anak itu kasihan, itu aturannya. Lalu berikutnya lagi dari segi konten udah sangat baik, tinggal nanti diperbaiki hal minor aja, itu aja. Sisanya saya mohon maaf Bapak Ibu bila mana selama mendampingi Bapak Ibu kurang menyenangkan dan kurang menarik begitu ya. Lalu mungkin banyak khilaf, yang namanya juga manusia kita di sini dalam rangka belajar Bapak Ibu ya, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih unggul begitu. Kita sama-sama belajar dalam rangka memantaskan diri kita di depan para peserta didik kita. Dibismillahkan aja biar apa-apa yang kita buat itu nanti bisa menjadi amalan yang terus mengalir. Apalagi Bapak Ibu penulis itu dalam rangka menyebarkan ilmu dan turun Pak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa serahkan ke Pak Fuad. Mangga Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya terlempar Pak Fuad ya. Hilang. Bu Lita di mana posisi Subang? Saya di Bogor, Pak. Oh, Bogor. Saya juga di Bogor. Saya nulis di Bogor itu di Kuadra. Iya, Pak, saya editor Kuadra. Oh, sama. Saya itu di Kuadra, Bu. Ada tulisan di Kuadra itu yang AKM TA beginian. AKM SD, SMA, terus buku apa lagi? SD, IPA juga sama. Cariin tadi. Mohon. Terus kemarin ditawari lagi sama Kuadra untuk nulis biologi, tapi saya keteteran ini aja disertasi nggak beres-beres, nanti kalau udah beres lah Bu ya. Iya Pak ya. Semangat Ibu. Gitu. Saya ingin Bu menulis buku tuh buku-buku anak gitu ya, tapi bukan buku pelajaran gitu. Kalaupun buku anak, tapi yang lebih ke informasi cara misalnya kayak gini. Seri menjaga kesehatan anak misalnya tuh ya. Terus nanti ada tentang cacing, misalnya tentang cacing. Yang pertama judulnya ada apa dengan cacing gitu. Dari mulai cacing apa yang menyebabkan penyakit. Terus nanti di ujung itu ada pertanyaan, paham nggak? Informasi ada, anak udah ada gitu. Terus berikutnya lagi terkait kayak gitulah literasi kesehatan. Kan literasi kesehatan itu saya lihat belum ada serinya. Indikatornya paling udah ada dari kementerian. Ya buku-buku literasi. Iya, Itu berarti sama Bu Ide ya, Ibu? Kenapa ya, Pak? Ide. Sinyalnya. Sinyal ya. Halo? Apakah suara saya kedengaran? Halo? Halo, suara saya kedengaran tidak? Jelas Pak, kalau dari sini. Jelas, bising gitunya. Udah mana ini tuh Pak Fuadnya mau ditutup apa enggak, Bu Tika? Sebagai yayasan. Pak Fuadnya terlempar sepertinya. Ya Pak, ini sinyalnya nggak tahu kenapa ya. Saya juga berapa kali masuk lagi nih. Bu Tika di mana posisi Subang? Subang Pak. Masih ngantor ini. Oh ya ampun, Sabtu masih di kantor, hebat. Biasa Pak, deadline Pak. Aduh. Yang lain mana? Hello. Ya Pak. Bu Tuti mah di rumah ya? Di kantor Pak sama Butika ini. Depan saya, samping saya nih. Sama Bu Yunier juga. Masih di kantor. Asal jangan gibah hasanah aja.
Ya, iya kayaknya ditutup aja mungkin ya Pak ya, karena udah 15 aja, 15 sih Pak ya. Ya, tutup aja sama perwakilan Butika kan yayasan. Mangga Butika. Iya Butika tutup aja Butika. Kaci Pak, pilih Pak Fuad ada agenda tambahan apa gitu? Pilih. Nah, coba saya kontak dulu ya Pak. Bentar saya telepon Pak Muad. Kenapa Pak Muad tiba-tiba hilang? Oh, mohon. Pak. Terus ke Baru kemarin ya 2021, sekarang udah mau 2002. Tahun baru itu kemarin, sekarang udah mulai 2023. Halo Ines sayang. Yes, udah ngerjain PR belum saya? Kamu nggak bawa bukunya? Gitu. Nanti pulang berarti dikerjain ya. Di call juga nggak ini? Kayaknya memang putus kabel kayaknya mah. dilanjutin aja Butika Bu, ditutup aja ya. Sok Bu, ditutup aja Butika. Mungkin nanti via tele aja kali. Ya di chat. Bisi ke Guru Asar mungkin. Itu. Iya, mohon izin mengambil alih mungkin ya Pak. Bapak dan Bunda, alhamdulillah kita sudah sampai kepada agenda yang terakhir ya, itu penutupan. Hatur nuhun, Pak Cece sudah bersedia meluangkan waktu. Ini feedback karena kita mungkin ya di sini. Kita tutup aja ya langsung ya Pak Cece, hatur nuhun pisan. Semoga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan susulan masih bersedia untuk menjawab ya Pak ya. Siap. Ya, hatur nuhun, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa akhir majelis. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin meninggalkan ruangan. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu mangga. Bapak, hatur nuhun Terima pisan. kasih Pak. Hatur nuhun. Hatur nuhun Pak Cece.